Halo semua, Halo teman-teman. Kita kembali lagi, kita ketemu lagi di Bincang Santai. Kali ini saya ditemenin sama Harun, tim dari Victoria Sekuritas juga. Kita mau bahas tentang Stock Universe. Jadi apa sih Stock Universe itu? Nah, sebagaimana yang kita tahu di Bursa Efek Indonesia itu kan ada sekitar 900 lebih emiten ya yang listed di BEI. Kalau mau analisis satu-satu juga pasti membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak, hampir nggak mungkin lah ya. Nah, jadi Stock Universe ini kita bikin untuk memfilter dari 900 sekian itu mana sih yang punya rasio-rasio yang oke, secara fundamental oke, dan juga liquid. Jadi teman-teman yang investor bisa pakai sebagai panduan. Ini saham daripada analisis satu-satu capek, ini kita udah saring mana-mana emiten yang oke, yang secara fundamental oke. Dan juga teman-teman trader yang nggak mau hold jangka panjang juga bisa pakai, karena kita juga memperhitungkan liquidity-nya dalam pembuatan Stock Universe ini. Tapi perlu diingat, ini bukan list dewa. Jadi meskipun kita udah saring, meskipun kita udah filter, udah pilih, udah kurasi, tetap ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan harga saham. Dari makroekonomi, mikroekonomi, dari regulasi, macam-macam, termasuk dari timing teman-teman sendiri. Kalau masuk di pucuk ya bakal mungkin butuh waktu lebih lama untuk merealisasikan cuannya ya kan. Kalau beli timingnya pas, mungkin cuannya lebih tinggi. Bisa jadi kayak gitu. Jadi banyak ya, karena seperti yang kita tahu, apapun bisa terjadi di saham gitu. Nah, Run, dalam pembuatan Stock Universe ini, itu kan tadi udah aku bahas sedikit. Ini kan filter, sudah difilter, ya kan? Nah, filternya ini apa aja? Oke, berarti itu kriteria penyusun Stock Universe. Benar. Oke. Jadi Stock Universe itu kita bikin menggunakan beberapa kriteria nih. Kurang lebih ada 6 kriteria kita pakai. Yang pertama itu kita menggunakan average liquidity. Tadi kan Mas Revin udah bilang ya, kalau Stock Universe ini bisa digunakan untuk investor maupun trader. Karena kita juga menilai menggunakan average liquidity, ya kan? Jadi harus liquid. Sebagus-bagusnya saham, ya itu saham yang bisa dijual. Jangan udah beli tapi nggak bisa dijual, ya kan? Meskipun untung besar pun, tapi kalau nggak bisa dijual ya percuma. Jualan nyicil satu-satu. Sampai bosan. Ya, jadi kita menggunakan average liquidity, dan average liquidity itu ya berguna untuk trader tentunya. Jadi kita mempertimbangkan itu. Jadi nggak cuman khusus untuk investor aja. Jadi kalaupun Stock Universe digunakan untuk tradingan, blue chip misalnya, dibuat trading ya silakan. Itu nggak ada yang larang. Liquidity-nya mantap, bagus gitu kan. Lalu yang kedua, kita menggunakan average return on equity. Return on equity itu rata-ratanya kita gunakan yang 3 tahun. Return on equity ini pengembalian atas modal berarti. Betul. Karena kita pengen lihat sebenarnya perusahaan ini bagus gak dalam mengelola modalnya dia. Dia punya modal di equity-nya berapa, dan dia bisa generate berapa. Semakin besar tentu semakin bagus gitu kan ya teman-teman. Gitu. Terus selanjutnya ada apa? Terus selanjutannya yang ketiga itu kita juga mempertimbangkan average net profit margin. Selama kita menggunakan rata-rata 5 tahun nih, agak lebih panjang gitu. Itu untuk mengukur net margin, margin keuntungan bersih. Margin keuntungan bersih, benar. Betul, margin keuntungan bersih. Jadi ketika perusahaan menghasilkan revenue, nah netnya itu berapa kita bandingkan sama revenue-nya. Gitu. Dia bisa tentu semakin besar lah, semakin bagus gitu kan. 10% kah, 20% kan? Nah, tentu. Bisa 100%. 100% itu. Terus? Nah, jadi udah setelah itu tadi udah 3, average liquidity, ROE, NPM, dan
ada lagi kita menggunakan namanya debt to equity ratio. Nah, jadi nggak cuman dari segi efisiensinya, nggak dari segi profitability-nya aja atau liquidity-nya, kita juga melihat dari sisi rasio solvabilitas. Solvabilitas. Ya, kemampuan dia membayar utang ya, karena perlu kan untuk mengukur, lihat di kesehatannya. Jangan udah oke profit tapi ternyata utangnya banyak misalnya. Nah, itu ya nanti untung-untungnya bisa kegerus juga nanti profitability-nya malah kalau makin banyak utang. Jadi debt to equity ratio itu mengukur, membandingkan utang yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan ekuitas dia. Terus ada satu lagi dividen annual streak ya. Betul. Itu apa itu? Itu kita mengukur juga, ngelihat nih emiten ini rutin atau enggak bagi dividen. Karena kalau enggak sama sekali itu royal atau enggak gitu ya. Betul. Kalau enggak sama sekali itu kayak jangan sampai jadi investor yang apa namanya ya, enggak dapat apa-apa. Enggak menikmati keuntungannya. Enggak menikmati keuntungan. Gitu. Kalau turun dapat hikmahnya doang. Dapat ruginya doang. Kalau misalnya turun tapi dia bagi dividen dan gede kan lumayan lah, ada duit yang masuk gitu kan. Udah rugi nggak bagi dividen sama sekali, ya gimana tuh? Terus terakhir ada yang ini aku juga baru tahu waktu udah masuk di Victoria Sekuritas itu haircut ke P. Itu apa artinya haircut ke P? Ya, haircut ke P itu ya dikeluarkan oleh clearing penjamin emisi efek ya gitu kan. Nah, itu fungsinya itu sebenarnya untuk menilai seberapa bernilainya suatu saham di mata ke P. Gitu. Jadi dari sudut pandang ke P. Misalnya gini teman-teman, ada suatu saham dikasih haircut sama ke P ini 5%. Berarti 95% porsinya yang lain itu dinilai berharga oleh ke P. Gitu. Tapi ketika saham itu dikasih haircut 100%, maka dianggap nggak ada nilainya sama ke P gitu. Nggak dianggap gitu nggak dianggap, nggak bernilai gitu loh. Nah, biasanya haircut ke P ini diadopsi oleh sekuritas-sekuritas gitu untuk menilai jaminan nasabahnya. Gitu. Ketika sekuritas itu ngasih pembiayaan margin. Itu dasarnya ya. Itu dasarnya. Nah, jadi dari beberapa kriteria itu ada bobotnya masing-masing. Betul. Kita jumlahkan. Kalau dia di atas angka sekian, maka itu masuk ke stock universe. Kalau di bawah nggak masuk. Nah, tapi ada beberapa saham yang misalnya harusnya masuk, tapi kita keluarin. Karena contoh misal ada saham nanti Harun bakal ceritain, itu kalau saya mau kasih contoh mengandaikan, misalnya ada orang cakep, kaya, tapi bau ketek. Nah, kan ilfil ya. Jadi meskipun sebenarnya masuk kriteria, tapi karena ada satu hal ini yang menyebabkan dia udahlah nggak masuk lah, nggak usah diperhitungkan lah gitu. Bener. Kayak gitu. Kita kali ini mau bahas saham-saham apa aja yang masuk atau saham-saham apa aja yang sebenarnya masuk tapi dikeluarin kayak tadi yang saya cerita. Nah, ada saham-saham yang sering terdengar oleh kita-kita yang udah biasa di pasar modal ini, atau mungkin teman-teman juga ngelihat di waktu jalan-jalan di jalanan gitu, tapi nggak masuk. Itu ada Bird, Era, Pegas. Nah, itu kenapa tuh? Kita mulai dulu dari yang Bird ya, Bluebird. Itu kenapa kok nggak masuk? Ya, jadi nggak semua yang familiar yang kita dengar itu masuk di stock universe ini gitu. Karena ada beberapa tadi yang tadi sudah Mas Revin bilang, ada beberapa kriteria, biarpun dia bagus sebenarnya, cuman ada beberapa kriteria yang bikin dia jadi nggak masuk, jadi nggak masuk kriteria stock universe. Nah, karena jadi nggak semua yang familiar itu pasti masuk. Contohnya kayak Bird. Kenapa Bird gak masuk? Nah, teman-teman sebenarnya di sini udah tahu lah ya soal Bird gitu kan. Bird kan emiten taksi. Kita tahunya kan ada taksi Bluebird, ada apalagi busnya Silverbird, ada busnya. Dia punya logistik juga kan, yang ya Bluebird lah itu, Bluebird logistik ya. Jadi emiten ini nggak masuk. Ada beberapa kriteria nggak masuk, bro. Jadi seperti dia punya average ROE 3 tahunnya
itu terlalu kecil. Oh, Gitu. emang berapa? Dia tuh cuman hanya sekitar 5%. Oh, 4-5% oke. gitu. Lalu ada lagi yang kriteria kedua yang bikin si Bird ini nggak masuk, yaitu ada average NPM, net profit margin tadi. Yang 5 tahun dia cuman 4,2%. Oh, kekecilan ya. Kekecilan. Emang yang layak, batas layak itu berapa? Batas layak kalau dari kami, dari kita kalau kita menilai itu ya ROE dan NPM minimal 10%. Paling enggak 10%. Paling enggak 10% gitu. Oke. Nanti lebih detailnya yang di Iya, di video Iya, selanjutnya. Di video ya. selanjutnya. Nanti kalau udah upload ada tombolnya, kayaknya di situ kalau nggak salah bakal muncul pop up. Nah, terus itu Bird. Itu Bird, Itu iya, Bird Bird. yang terkenal, gede, tapi nggak masuk. Ya kan? Iya, betul. Terus ada lagi Era phone. Iya, ya Era. kan? Itu counter lah, counter HP, benar, counter HP, ya. bener kan? Era Counter HP tapi Jaya, gede. Era phone gitu kan, yang jual ya brand-brand kayak iPhone segala macam gitu kan. Apple, Samsung, macam-macam. Samsung. Jadi Era ini juga nggak masuk ya, walaupun kita lihat perusahaan ini ngoperasiin toko tuh banyak banget, sampai 1000-an gerai. 1000-an gerai. 1126 gerai tepatnya tuh. Banyak sekali kan. Cuman tetap nggak masuk. Kenapa? Karena ada beberapa yang bikin si Era ini nggak masuk ke Stock Universe. Ada beberapa kriteria yang tidak memenuhi. Contohnya dari average net profit margin Lagi-lagi ya. Lagi-lagi itu kan dia cuman sebesar 1,9%. 1,9% ya, makin ngenes ya. Makin ngenes. Lalu dia juga punya nih utangnya terlalu tinggi. Oh. DER-nya itu, debt to equity ratio-nya itu terlalu tinggi. Jadi dia punya angka DER itu di 1,24 kali atau sekitar 124%. Oh, gitu. Bahkan utangnya lebih besar daripada modal. Betul. Oh, Utangnya lebih besar daripada modal. Nah, jadi itulah dua kriteria yang tidak dipenuhi oleh Era. Makanya ya tidak masuk biarpun dia familiar apapun ya. Jadi kalau misal tadi pakai contoh orang terkenal, followernya banyak, kaya, tapi bau ketek. Nah Itu. Nah ini. Nah kalau mungkin kalau yang orang lihat yang nggak no problem sama bau ketek ya mungkin masih bisa nerima. Cuman kan preferensi orang ada yang menitik beratkan soal wangi, ya kan? Jadi mau seganteng apa kalau nggak wangi ya percuma gitu. Atau mungkin yang mukanya biasa-biasa tapi wangi bisa dipilih. Bisa dipilih gitu. Tergantung selera. Tergantung Cuman selera kita bukan yang ketek. Nggak. Jadi karena ada kriteria yang terlalu kecil tadi itu, ada utang yang terlalu besar itu, jadi kita keluarin. Meskipun secara rata-rata, bukan secara rata-rata ya, tapi kalau di total bobot kriteria ini itu sebenarnya masuk. Tapi karena ada beberapa faktor yang net profit marginnya terlalu kecil, utangnya terlalu besar, jadi kita keluarin gitu. Yang terakhir ada Pegas. Ya, perusahaan gas negara. Betul. Nah itu kan kalau awal ya, kalau menurut saya itu kan sebenarnya perusahaan gas negara, migas gitu loh. Kenapa kok bisa sampai nggak dimasukin? Kalau urusan ya walaupun kita tahu ya, maksudnya Pegas ini perusahaan gede punya negara gitu, monopoli di industrinya, gitu kan. Harusnya kan make sense jadi monopoli main sendiri. Iya. Siapa pesaingnya gitu kan? Benar. Cuman tetap namanya ada overregulated ya kalau soal pemerintahan itu. Jadi yang kayak misalnya harga gas dimurahin buat untuk industri-industri tertentu kayak gitu ya, harusnya bisa jual di atas itu sesuai indeks, sesuai acuannya, tapi pemerintah bilang tolong kasih industri ini, sektor ini gas murah misalnya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya ngefeknya ke profitability. Makanya di sini di Pegas ini juga dua lagi-lagi terkait average ROE 3 tahunnya yang terlalu rendah sama average NPM-nya, net profit marginnya. Sering muncul ya dua ini ya. Iya, gitu. Nah kalau tadi alasannya itu kalau Pegas terlalu overregulated.
Jadi dia nggak biarpun dia monopoli, tetap dia nggak bisa berkehendak sendiri nentuin angka. Kalau pemerintah bilang, ya udah turutin gitu kan. Ya, jadi average ROE-nya si Pegas ini hanya 4,19%. 4,19%. Iya, dan average net profit margin selama 5 tahunnya itu rata-rata itu 3,92%. Jadi minimalis gitu. Jauh dari 10 gitu ya. Betul, pengennya 10. Pengennya yang 10, betul. Nah, itulah. Nah, ini kan udah yang seharusnya masuk tapi kita keluar Enggak, ini yang dari awal ini yang terkenal tapi emang nggak masuk ini gitu. yang terkenal yang memang nggak masuk ini. Betul, memang nggak masuk. Nah, kali ini baru yang emiten yang seharusnya masuk. Betul, tapi kita keluarin. Jadi rasio-rasionya masuk akal. Harusnya masuk akal, udah oke secara bobot, secara overall harusnya masuk. Cuman ini kita keluarin. Nah, ini kalau ini sih baru lebih cocok ke analogi yang bawa ketek ya. Kalau yang tadi itu emang nggak masuk ya tadi. Itu emang nggak masuk sih. Iya. Nah, kalau yang ini apa ini emiten yang bawa ketek? Bukan. Nah, ini emiten yang nggak cocok sama selera kita. Ini apa? Jadi ada 3 ya. Ada 3 lagi ya? kita contohnya. Pakainya kita ada case-nya Bumi, terus AMMN, Aman Mineral, sama film. Film. Oke. Jadi kita bahas dulu ya dari yang Bumi ya. Nah, teman-teman kan tahu ya, apalagi investor-investor yang udah lama di pasar modal, itu saham sejuta umat dulu itu. Bener. Ya. belum investasi di saham kalau nggak punya Bumi. Bener dulu tuh. Bumi ini perusahaan tambang batu bara. Dia punya dan salah satu produsen terbesar di Indo. Dia bisa ngasilin 80 sampai ya sekitar 80-an juta ton batu bara per tahun. Itu gede banget. Gede banget. Nah, perusahaan maksudnya kenapa kita nggak masukin Bumi, karena memang di awal dari dulu tuh melihat historical di SIGI-nya banyak kasus kurang good corporate governance. Jadi kurang. Kenapa? Jadi tahun-tahun dulu itu Bumi itu sering namanya private placement seringnya. Kalau right issue mungkin udah oke investor gitu, tapi kalau private placement itu yang tiba-tiba sahamnya terdilusi. Makanya investor yang udah megang tiba-tiba terdilusi gitu. Itu paling sering. Kalau rights masih bisa nambah, masih bisa jaga supaya nggak terdilusi ya. Itu. Dan dia selalu begitu. Selalu. Makanya yang terakhir itu yang kayak Salim Group mau masuk itu pakai private placement. Lagi-lagi mereka yang nampungin gitu. Mereka yang beli. Nah, investor retail kayak kita ya udah dapat terdilusinya doang. Iya. Gitu. Tapi kalau rasionya ada nggak yang menyebabkan dia nggak yang kurang oke inilah? Ada tetap. Jadi kan tadi Stock Universe itu hasil penjumlahan kan, nanti masuk threshold apa enggak. Nah, sebenarnya si Bumi ini masuk gitu. Cuman karena tadi ada faktor gisi, terus kita lihat ada average NPM-nya nih nanti yang saya akan bahas gitu. Average NPM itu dia kecil, 5 tahunnya itu cuman 4,61%, ditambah dia juga nggak bagi dividen. Nggak pernah bagi dividen sama sekali. Jadi udah yang kriteria dividen annual streak ini udah 0 dia ya. Iya, Bumi ini masuk gara-gara average liquidity-nya bagus. Ya uang saham beredarnya banyak. Benar. Transaksinya ya kenceng gitu kan. Benar. Itu. Karena supply-nya banyak. Dan itu yang mendorong dia masuk ke Stock Universe. Cuman kalau kita adjust, kita lihat Bumi ini ya mempertimbangkan tadi kondisi SIGI, terus NPM, dan dia nggak pernah bagi dividen, ya kita take out. Gitu. Tadi kebantu soal liquidity-nya aja. Lalu yang kedua ada Aman. Aman Mineral nih sebetulnya perusahaan lama, perusahaan cukup bagus dan baru IPO tapi tahun lalu itu. Perusahaan ini baru IPO tahun lalu. Jadi rasio yang tadi kita pakai kayak rasio ROE 3 tahun itu mungkin masih ada. Cuman kita nggak bisa nge-capture yang average NPM 5 tahun. Karena datanya kan terbatas. Dia kan datanya cuma sampai 3 tahun. Gitu. Karena baru IPO. Baru IPO. Jadi
oke, dia perusahaan udah lama, tapi kita belum lihat sebagai investor tuh karena dia baru IPO, nggak bisa nge-tracking. Belum dapat big picture-nya lah. Betul, belum dapat big picture-nya. Kita belum lihat kinerja dia konsisten gak nih selama udah listing. Kan karena itu udah wajib ngasih LK kan. Iya, 3 orang tahun. Betul. Set, kita bisa mantau. Jadi kalau untuk saat ini emiten IPO, kami dari Victoria Sekuritas men-take out itu aman gitu. Karena belum teruji juga dia bagi dividen atau enggak. Gitu kan belum ketahuan. Oh iya benar, belum ketahuan. Belum ketahuan. Ya, rajin bagi dividen atau enggak, Bener. baru IPO. Iya. Ya. Iya. Terus kalau film, Nah, film ini juga saham yang apa ya, liquidity tuh bagus banget ya. liquidity-nya bagus banget. Dulu benar. tuh harganya aku lihat 3.000, tahu-tahu sekarang tadi pas buka udah 4.500. Pernah 400-an kok awal-awal sebelum naik banyak itu Oh kalau iya. nggak salah ya. Iya. 400 700-an itu. Dulu lihat itu. Iya, Sekarang emang. udah ribuan. Udah sempet nyentuh 5.000 kok. Sempet nyentuh 5.000 Sempet ya. ya. Jadi film ini ya apa namanya ya, perusahaan film, produsen film kan, production MD house. Pictures kan, production house gitu kan. Nah, tapi ada beberapa faktor kriteria yang dia harus kita take out gitu. Salah satunya itu tadi average ROE 3 tahunnya nih. Lagi-lagi itu cuman 0,03%. Rata-rata ROE ya dia cuma 0,03% gitu. Dan juga belum pernah bagi dividen tuh lagi sejak 2020. Oh. Dan itu pas aku tracking ya secara historikal, dan dia cuma bagi dividen pas 2020. Mungkin ownernya butuh duit waktu itu pas Covid. Akhirnya bagi dividen. Jadi ya udahlah keluarin dividen. Tapi gitu. setelah itu nggak nggak pernah. bagi. Sebelum itu juga belum. Nggak Oh, ada. jadi baru satu kali. Baru ya? satu kali, makanya itu asumsi. Asumsi ownernya butuh duit, ya udahlah keluarin dulu jadi dividen. Jadi udah ROE 0,03% ya. Mending ditabung aja di deposito. Iya nggak sih? Iya. Nah, itu makanya itu 3 itu yang seharusnya masuk kita Betul, take out betul. karena faktor-faktor tadi itu. Nah, itu kan tadi kita udah bahas emiten-emiten yang kita nggak masukin ke stock universe kan, karena memang pada dasarnya nggak masuk, dan juga yang barusan kita bahas yang memang sengaja kita keluarkan. Nah, dari yang masuk-masuk ini kan udah pasti ada yang saham-saham gede ya kan, yang udah terkenal BCA, Big Bang, Astra itu kan sudah ada. Nah, ada nggak yang underrated, yang hidden gem? Itu ada nggak di stock universe ini? Ada. Ada ya? Ada. Nih kita bahas 3 aja. Dan mungkin 3-tiganya teman-teman nih ada yang udah tahu, tapi kemungkinan ada banyak juga yang belum tahu. Jadi ada beberapa 3 ini, yaitu ada Bufin, BNP Finance. Nah itu satu-satunya sektor keuangan non bank yang masuk di stock universe. Ketika yang lain pada banks, banyak banks, nah dia non bank sendiri. Oh, oke. Nah, dia bisnisnya itu pembiayaan. Unitnya bukan pembiayaan leasing. Dia pembiayaan seperti pegadaian. Oh. Gitu. Punya BPKB, butuh duit, ya udah jadi sekolahin lah bahasanya gitu. That's it sampai sana. Tapi yang mau ditekenin, Bevin ini memiliki kinerja yang cukup solid. Average ROE 3 tahunnya dia itu nyampe 15,49%. Di atas 10 ya. Di atas 10. Standar kita tadi kan 10 kan. Betul. Dan gitu juga average net profit marginnya yang rata-rata 5 tahunnya itu nyampe di 25,24%. Oh, Gede ya. Gede. Dan udah gitu ditambah dia rajin bagi dividen rutin tanpa putus ya. Tanpa putus. Selama 10 tahun terakhir. Gitu. Menarik kan? Menarik, underrated, tapi emang so far bagus gitu. Jadi kinerjanya memang oke. Dan yang menarik itu sebenarnya satu-satunya non bank di Betul. keuangan ya. Betul. Terus next ada apa lagi? Next ada namanya SMSM. Nah, SMSM mungkin juga teman-teman ada yang udah tahu, ada yang belum tahu juga. SMSM ini merupakan emiten di sektor otomotif, tepatnya komponen otomotif. Jadi saingannya sama apa? Auto, DRMA gitu. Cuman bedanya ini lebih niche produknya. Kalau auto DRMA itu multi produk, dia jualin banyak spare parts. semua komponen, semua Betul. spare part ada. Tapi kalau SMSM ini niche ke filter dan radiator aja. Oke. Ya walaupun ada perizinan kayak dia
bikin tangki motor, tapi utamanya di radiator dan filter. Oke. Mungkin teman-teman yang suka modif mobil mungkin udah ada itu barangnya SMSM, cuman nggak tahu kalau ternyata itu perusahaan yang public listrik gitu. Betul. Nah, kalau kinerjanya SMSM kinerjanya ini juga nggak kalah sama auto sama DRMA ya. Betul. Ya mungkin lebih bagus ini malah bisa lebih bagus ini gitu. Nanti di compare aja kalau teman-teman berada stok universalnya bisa dilihat ya gitu. Nah kalau kita lihat rinciannya, SMSM ini punya average ROE 3 tahunnya itu sebesar 25,67%. Gede juga. Gede. Dan average net profit margin 5 tahunnya itu sebesar 15,43%. Dan nggak lupa lagi nih, lebih bagus dari Bovin, ya dia rutin bagi dividen selama 15 tahun terakhir tanpa putus. 15 tahun terakhir nggak putus-putus bagi dividen. Dan itu bukan setahun sekali. Bukan setahun sekali? Iya, dia bagi setahun 4 kali. Per kuartal dia bagi. Jadi resiko dari investor tuh lebih minim lagi tuh. Setiap 3 bulan dapat duit, setiap 2 bulan dapat duit. Nah, ini buat yang lebih suka nge-hold saham ini mungkin bisa dipertimbangkan ini. Kapan lagi dapat dividen? 4 kali setahun. Dan so far rutin dia tiap tahun bagi. Betul. Dan secara historis ya, yieldnya lumayan. Minimal 6% lah dapat. 7 setahun dan 8% lah setahun, lumayan daripada yang kayak Big Vex ya. Kan ya karena harganya udah tinggi ya, karena pengen jadi yieldnya kecil. Nah, kalau yang terakhir ada namanya JTPE. Nah ini mungkin teman-teman asing nih, JTPE emiten apa gitu. Ini pasti semua yang investasi di saham harusnya punya setidaknya satu barang produk dari JTPE ini, cuman nggak tahu bahwa ternyata yang bikin JTPE gitu loh. Iya betul. Jadi emiten ini JTPE itu satu produsen dari security digital dan percetakan security. Maksudnya seperti kayak Blanco KTP, terus KTP, Visa, paspor, kartu kredit. Nah, itu mereka yang bikin gitu loh. Kartunya itu ya. Iya. Nah kalau kinerjanya ini benar-benar hidden gem sih. Hidden gem. Jadi memang di TPI ini juga memiliki kinerja yang cukup oke. Walaupun nggak sebagus tadi yang dua di awal, SMS gitu. Cuman ini oke lah untuk perusahaan produsen Blanco. Jadi JTPI itu punya average ROE 3 tahun itu teman-teman sebesar 11,36%. 11, oke lah, ya sesuatu biasa standar. Masih standar. Dan tapi average NPM-nya ini agak rendah, di bawah sedikit. Ya, average NPM 5 tahun itu di bawah sedikit sebesar 9,07%. Cincai lah. Dan dia juga rutin bagi dividen. Sejauh apa dia rutin? Dari 2003. 21 tahun betul lagi ya. 21 tahun dia rutin bagi dividen. Nah itu juga nih, ini buat teman-teman yang investor ya kan, dapat dividen rutin ya, bukan pasti ya kalau ini ya, tapi secara historis dia rutin, dia diharapkan kedepannya dilanjutkan kurang lebih gitu ya. Jadi bukan karena udah rutin bagi dividen 20 tahun, 15 tahun artinya seterusnya bakal rutin, belum tentu. Tapi ya kalau sebelumnya rutin, semoga ke depan harapannya semoga ke depan dia tetap bagi dividen gitu. Nah kalau mau dapat Stock Universe ini, hasil kurasi, hasil filter Victoria Sekuritas ini, teman-teman caranya gampang banget. Buka akun dulu ya. kita kan udah bikinin, kita udah bantu filter, kurasi, udah pilihin, dan kita filternya nggak cuma sekedar filter angka gitu ya, asal rasio masuk kita masukin, enggak, tapi kita juga ada filter out juga yang kurang oke, yang berpotensi ada resikonya gitu, jadi kita keluarin dulu kayak tadi udah kita bahas.
Jadi nanti kalau teman-teman udah buka account, nanti bakal kita kirim, mau by email, mau by WA, kita bisa kirim. Ya, bilang aja ke CS kami, nomor di 0877 5099 2980. Nah, itu bilang aja, ini saya udah bikin account nih, minta dong Stock Universe. Kalau teman-teman yang udah buka account, hubungi aja ke CS kita, ya kan? Tolong dong minta Stock Universe. Kita pasti broadcast, kita kirim lewat email. Tapi kalau misalnya keselip emailnya atau masuk jam atau gimana, minta lagi aja ke CS kita, nanti kita kirim. Nah, kita kan udah bahas tentang Stock Universe. Ini lagi-lagi saya mau ingetin kalau list ini, Stock Universe ini itu bukan list dewa ya, bukan list yang pasti cuan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja saham, pergerakan harganya, dan juga misal timing belinya pun juga bakal ngefek. Kalau belinya di pucuk ya lagi-lagi mungkin bisa agak lebih lama untungnya. Dan juga kriteria-kriteria yang kita pakai ini selera kami, selera Victoria Sekuritas. Preferensi gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman enggak, ini harusnya enggak kayak gini, harusnya pakai ini juga. Nah, kita diskusikan aja. Siapa tahu kita bisa belajar dari teman-teman juga, ya kan? Kita bisa komentar di sini, bisa di Instagram, kita juga punya grup Telegram, jadi kita langsung bisa diskusi di situ. Atau misal teman-teman pengen tolong dong bikin konten yang tentang ini, tentang bahas saham ini dong. Nah, itu sampaikan aja langsung, nanti kita bikin videonya. Jadi dadah, sampai jumpa.